Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dari mata kuliah Jaringan Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 05048086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2 jaringan komputer milik saya. Jadi, langsung saja saya demonstrasikan untuk pekerjaan tugas 2 milik saya. Jadi, pada tugas 2 mata kuliah jaringan komputer terdapat sebuah soal di mana diperintahkan untuk mempraktikkan komen-komen dengan menggunakan komen prompt ya, seperti cd, cls, hingga yang paling terakhir nantinya net, seperti itu. Jadi langsung saja saya praktekkan untuk pembuatan atau praktek dari tugas 2 ini. Baik, yang pertama saya coba dulu dengan menggunakan comment prompt. Ini ya, comment prompt di sini. Tapi saya mau run as administrator supaya nantinya ketika menjalankan komen-komen tertentu bisa berjalan dengan semestinya. Karena memang ada beberapa komen yang mengharuskan administrator yang bisa melakukan komen tersebut, seperti itu. Jadi langsung saja, ini tampilan awal dari komen prompt-nya seperti ini. Dia akan masuk ke bagian Windows Sistem 32 karena saya run as administrator tadi ya. Yang pertama yaitu cd ya, ini. Nah, ini berguna untuk membuka suatu direktori, jadi atau pindah direktori lah. Ini saya coba dulu cd-nya pakai cd titiknya itu 2 kali untuk kembali ke direktori sebelumnya. Nah, ini kan jadi hilang, sistem 32-nya pindah ke Windows aja seperti ini. Ini saya coba masuk lagi ke sistem 32 dengan menggunakan cd, lalu sistem, lalu saya pencet tombol tab. Nah, ini akan otomatis pindah. Nah, ini kembali lagi ke sistem 32 seperti ini. Lalu yang kedua cls. CLS itu untuk melakukan clear screen ya. Jadi ketika melakukan komen ini lalu saya enter, nah perintah-perintah yang sebelumnya ada atau history perintah atau history komennya akan hilang karena memang fungsinya untuk clear screen. Lalu lanjut yaitu CLS dengan menggunakan slash lalu tanda tanya. Nah, ini semacam untuk mencari tahu ya, atau helper ya. Jadi CLS itu tuh fungsinya buat apa? Nah, ini ada keterangannya kalau CLS itu untuk clear the screen seperti ini. Lalu yang keempat dir slash tanda tanya. Nah, ini juga sama seperti tadi, ada tanda tanya seperti yang di CLS. Ini juga sama, dia meminta untuk informasi dir itu fungsinya untuk apa. Di sini tertulis ya, displays a list of files and subdirectories in a directory. Jadi untuk melihat daftar file atau subdirektori pada suatu direktori, seperti itu. Nah, ini dir. Lalu ipconfig, saya lanjutkan ya. ipconfig seperti ini. Nah, dia untuk melihat adapter yang ada di device atau di laptop atau di PC penggunanya, dan melihat juga IP address-nya. Nah, ini ada seperti ini kan saya menggunakan kabelan Ethernet. Jadi ini yang adapter Ethernet-nya akan terdapat informasi mengenai IP-nya. Seperti ini, subnet mask dan juga default gateway-nya seperti ini. Kalau tidak tersambung, maka tulisannya seperti ini ya, media disconnected. Nah, seperti itu. Jadi saya lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig. Ya, jadi saya lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig/all seperti ini. Nah, ini sama ya, dia melihat juga untuk semua adapternya, termasuk sebentar saya kembali lagi. Nah, ini
hostname-nya ini menggunakan hostname dari laptop saya. Nah, ini lebih jelas lagi ya, karena ada settingan DHCP enable-nya, auto configuration. Jadi ini memang lebih detail seperti itu. Lalu saya lagi ketikkan selanjutnya yaitu ipconfig / tanda tanya seperti ini. Nah, ini sama ya, ini untuk meminta informasi atau helper. Jadi ini kegunaannya seperti ini. Ini ada sub perintah ya, atau tambahan seperti ini, bisa buat renew, flash DNS dan lain sebagainya. Ini untuk ipconfig / tanda tanya. Lalu saya coba lanjut lagi ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig / release. Nah, ini untuk menghapus ipconfig kita ya, atau melakukan clear atau melakukan reset. Nah, ini ketika dilakukan, nah ini kan sebelumnya Ethernet tadi sudah ada IP-nya, tapi ketika saya jalankan menggunakan ipconfig / release, dia akan menghilangkan IP yang sekarang sudah ada di laptop saya. Jadi ini kosong ya, dan ini terbukti ya. Ini untuk laptop saya ini tidak tersambung lagi ke internet atau Ethernetnya atau kabelannya ya. Jadi reset untuk IP-nya seperti itu. Ini coba saya kecilkan seperti ini ya. Nah, ini sepertinya lebih enak jika tampilannya seperti ini. Saya lanjutkan lagi, yaitu menggunakan ipconfig / renew seperti ini. Nah, ini untuk melakukan permintaan IP baru. Nah, dia akan otomatis mendapatkan IP baru lagi, sehingga ini ada tandanya ya, internetnya tersambung kembali. Nah, ini untuk penggunaan ipconfig / renew. Lalu saya lanjut lagi dengan menggunakan ipconfig / display DNS. Nah, dia akan otomatis menampilkan daftar-daftar DNS yang sudah pernah tersambung ya pada laptop kita, atau laptop saya maksudnya. Seperti ini ada isas.com, ada belajar Laravel. Oh, ini sepertinya memang semuanya ya, DNS semuanya. Ya, ini akan tertampil dengan menggunakan komen ipconfig / display DNS seperti itu. Lalu saya lanjutkan lagi dengan menggunakan nah ini ipconfig / flash DNS. Nah, ini akan berfungsi untuk melakukan flash atau melakukan pembersihan mengenai cache DNS kita atau yang ada tersambung di PC atau di laptop ya. Jadi ini akan kembali membersihkan atau mereset cache-cache yang ada pada DNS-nya seperti itu. Lalu yang ipconfig selanjutnya yaitu /register DNS. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran DNS berdasarkan server terdekat. Nah, ini ada tulisan keterangannya, registration of the DNS resource records of for all adapters of this computer has been initiated. Jadi ini akan mendaftarkan DNS baru berdasarkan yang server terdekat ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ping ini digunakan untuk melakukan pengecekan paket data atau perpindahan package. Nah, ini ping ini diikuti dengan IP-nya, atau bisa juga sih menggunakan DNS-nya, tapi ini saya mau coba menggunakan IP saja, yaitu 8.8.8.8. Ini IP-nya Google ya, google.com. Nah, ketika saya jalankan, nah dia akan muncul seperti ini ya,
batch 32 time 27 milicycle dan TTL-nya 115. Ini menunjukkan bahwa berhasil terhubung ke google.com atau berhasil melakukan ping atau pengiriman data ya, paket data. Nah, ini kan ada nih paket sense 4 kasih vote 4. Ini juga bisa buat melakukan cek jaringan ya, apakah jaringan kita lemot atau lancar, seperti itu, bisa menggunakan ini. Lalu selanjutnya yaitu NetStat, seperti ini. Oh, ini kelebihan NetStat seperti ini ya. Nah, ini untuk melihat statistik perangkat-perangkat atau IP-IP yang tersambung dengan jaringan kita. Ini kan seperti ini. Nah, ini establish berarti ini paketnya berhasil terkirim ya. Ini untuk fungsi NetStat. Terus ada lagi, ini saya keluarkan dulu. Selanjutnya yaitu tracer. Dia seperti namanya ya, dia untuk melakukan tracer atau tracking atau apa ya, membaca rute-rutenya. Nah, ini misal saya menggunakan juga tracer untuk ke 8.8.8 atau ke google.com ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan tracer rute DNS Google ya, 8.8.8.8. Nah, ini dia akan membaca rute-rute tracing rute dari yang awalnya IP saya sendiri yaitu 192.168.01, lalu diteruskan ke 192.168.11, lalu ke IP ini, dan selanjutnya ke ini diteruskan juga ke ISP ya, atau Internet Service Provider. Kebetulan saya di rumah menggunakan IndiHome, jadi ya nantinya untuk IP-nya nanti juga ada IP dari ISP IndiHome seperti itu. Nah, ini untuk tracer ya, jadi dia melakukan tracking. Nah, memang perlu waktu ya untuk benar-benar tahu sampai nanti selesai. Jadi ini mungkin saya langsung skip lagi ke petping. Ini saya keluar dulu. Nah, selanjutnya yaitu petping. Nah, ini petping juga hampir sama ya, seperti tracer. Dia melakukan routing atau mendeteksi jalur-jalurnya, tapi petping ini memang lebih detail lagi untuk melakukan cek jaringan, termasuk jaringan saya sendiri ya, itu hostname saya itu ini ya, laptop INK 6N87. Ini juga sama, diikuti dengan petping itu diikuti dengan IP tujuannya, jadi seperti ini. Ini untuk IP petping, maksudnya untuk petping seperti itu. Lalu ada juga NS lookup. Ini perlu waktu sebenarnya untuk menunggu, jadi mungkin saya lanjutkan lagi ke perintah selanjutnya. Nah, baik, untuk NS lookup ini untuk mengetahui ya DNS-nya atau IP-nya, maksud saya IP dari suatu DNS ya. Saat ini saya NS lookup, ini saya coba cancel dulu. Ini saya selanjutnya itu NS lookup, misal 8.8.8 ke Google lagi ya. Nah, dia akan terdeteksi sebagai 8.8.8 itu untuk DNS Google. Jadi ini untuk mengidentifikasi suatu IP itu milik siapa atau bernama siapa. Ini kan misal NS lookup 8.8.8. Nah, di sini terbaca bahwa 8.8 itu punyanya Google, DNS-nya Google, seperti itu. Ini untuk NS lookup. Selanjutnya yaitu NetSH. Versi lagi, nah ini lanjut ke NetSH. Saya menggunakan NetSH. Nah, NetSH ini di sini digunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan. Jadi misal NetSH ini saya gunakan untuk mengganti IP address pada laptop saya dengan adapter tertentu ya, seperti itu ya. Misalnya saya NetSH, lalu saya ketikkan interface
IP set address name. Nah ini nama selanjutnya diikuti oleh nama adapternya. Misal saya ingin mengubah adapter internetnya, karena saya tersambung internet kan lewat kabelan ya, atau lewat port internetnya, adapter internet. Jadi ini saya gunakan yang internet, lalu saya ubah IP-nya menjadi IP statik seperti ini, dan saya tuliskan IP-nya yang ingin saya ganti, yaitu 192. Ini IP barunya ya, misal 100. Nah seperti ini. Lalu subnet masknya ini menggunakan kelas 3 ya, atau kelas C. Nah ini, dan saya berikan gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah di sini sudah selesai untuk NetSH, lalu saya enter. Nah dia akan otomatis berganti ya. NetSH ini episode addressnya internet statik 192.100 dengan subnet mask seperti ini, dan default gateway-nya seperti ini. Ini untuk menggunakan NetSH. Lalu bisa juga misal ini kan statik ya, tapi saya mau kembalikan lagi ke settingan DHCP-nya biar tidak statik atau biar mengikuti ya, atau dynamic. Nah ini tinggal maksud saya tinggal gini ya, DHCP. Nah, dia akan otomatis untuk adapter Ethernetnya akan setting IP sesuai dynamic atau sesuai dengan aturan routernya ya, yaitu DHCP seperti itu. Itu untuk NetSH. Lalu selanjutnya root ya. Root ini bisa saya sebut dengan root brain misal. Nah dia akan melakukan pembacaan root table-nya. Nah ini mapping-nya, root table-nya seperti ini. Ada keterangan destination, lalu ada subnet mask-nya, gateway-nya, dan lain sebagainya. Ini memang fungsi ini digunakan untuk mengetahui root table-nya seperti itu, sesuai dengan jaringan yang digunakan oleh komputernya atau PC-nya atau laptopnya ya. Jadi ini seperti ini untuk grab. Dan yang terakhir yaitu net. Nah net di sini ada perintah sintaks selanjutnya ya. Jadi net ini banyak sekali fungsinya, untuk account, komputer, config, continue, dan seperti user, view. Nah ini misal saya coba net untuk melakukan net user ya. Jadi ini untuk mengetahui user atau account yang ada pada laptop saya. Seperti ini, misal laptop saya ini ada 2 akun ya, yaitu Abil, saya sendiri sebagai administrator seperti itu. Lalu juga ada akun guest yang bukan administrator ya. Nah, jadi ini memang fungsi net ini untuk mengetahui banyak sekali ya. Di sini ada sintaks-sintaks selanjutnya ya, yang bisa dicoba. Nah ini saya coba user, hasilnya outputnya seperti ini, untuk mengetahui akun-akun yang ada pada laptop saya. Jadi kurang lebih seperti itulah mengenai praktik yang saya lakukan untuk tugas 2 yang berupa perintah untuk menjalankan komen-komen melalui command prompt ya, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itulah mengenai tugas 2 milik saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.